Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengajarkan pelajaran. Yezong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu saat dia menunggu hasil tes akhir. Setengah jam lagi berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara berderit sedikit. Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus ke pintu. Sosok berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Hanli sedang merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia melihat bagaimana Hanli bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Hanli. Sosok Kuru Xiaoyan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Ceka-ceka. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana tingkat apapun di dada Xiaoyan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita berpakaian putih dan dingin di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Yezong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Yezong hanya mengerutkan kening di hadapan tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiaoyan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiaoyan dapat memperoleh lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiaoyan, itu tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Hehe, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Suara tawa menusuk telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan gagal sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata belaka. Hanli mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua berpakaian abu-abu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia gagal dalam ujian?" Suara Hanli telah menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia Konhan, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Yezong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak bisa melihat lencana tingkatnya? Hanli memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus ujian untuk level 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana tingkat adalah karena saya yang dulu merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes lagi. Suara Hanli tidak diragukan lagi seolah-olah sambaran petir meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang langsung kaku. Tatapan tidak percaya mereka dikumpulkan ke wajah Xiaoyan. Wanita berpakaian putih khususnya sangat tidak percaya.
Ekspresi wajahnya sangat menarik. Diakon Han, kita harus melupakan soal menuju ke markas untuk diuji. Xiaoyan tampaknya tidak menyaksikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin Anda memiliki kemampuan itu." Xiaoyan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat. Ada nyala api yang menyala di lencana. Sebuah menara besar berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang terang ungu emas di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dari yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan itu terkejut saat mereka melihat lencana mempesona yang dibalik Xiaoyan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Tier 7 kelas menengah. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiaoyan, yang tampaknya adalah seorang pria yang sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai janggutnya, terutama saat melihat ekspresi menarik dari perempuan tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Sukacita yang sulit untuk digambarkan melonjak keluar dari hatinya. Sejak penurunan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu mudah berubah saat dia melihat lencana di tangan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini?" Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, "Apakah Anda meragukan bahwa saya yang dulu telah merusaknya?" Wanita tua berpakaian abu-abu buru-buru tersenyum saat melihat wajah tenggelam Han Li. "Berani-beraninya aku? Namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiaoyan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini. Meskipun dia berada di level kelas tinggi tingkat 6, dia jelas mengerti perbedaan besar apa yang ada antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiaoyan ini adalah alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Seseorang yang mereka olok sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan menampar wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Saya tidak percaya bahwa dia dapat menyelamatkan klan Ye Anda. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak bisa menahan ejekan setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung rasa asam yang sangat pekat. "Ayo pergi." Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi kondisi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. "Tunggu." Wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik ketika suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya berhenti saat dia berbalik.
Matanya mengandung senyuman dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat untuk melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Senyum tipis terlihat di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia dengan lembut bertanya. Wanita tua berpakaian abu-abu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang Anda?" Sepertinya ajaran klan Ye menjadi semakin buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan Dou Qi yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang! Suara rendah dan dalam dari angin kencang muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan besar dan besar bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua berpakaian abu-abu baru saja terlempar saat ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Bang! Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua berpakaian abu-abu itu sampai mereka buru-buru mundur. Bro! Wajah wanita tua berpakaian abu-abu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu menyemburkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama untuk ketiga anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Dozong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiganya bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut hingga wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua yang berwajah pucat, berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sedingin es. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani mengucapkan kata sampah di depan saya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.